Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karrama Ibrahim khalila wa sallama tasliman katsir. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Agung Jamek beserta pendengar radio Radam di mana saja berada. Pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Ala nikmatillahi alladzi an'amta 'alayya ya Allah wa ala jami'an hadi kulluh. Mudah-mudahan wujud syukur kita pagi hari ini dalam rangka kita beribadah salat subuh berjamaah itikaf di masjid dan sekaligus majelis ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wasilatan biha, mudah-mudahan segala apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Fatuhu biha, Allah itu memiliki nilai-nilai kehormatan, nama-nama baik yang jumlahnya 99. Ternyata Allah memerintahkan fatuhu biha, bermohon dan berdoalah kamu dengan jumlah 99 ini. Ya. Nah, berbicara tentang sugesti, kita ambil dari satu hadis, tadi ayat, sekarang hadis. Wallahu ma'al abdi ma dhanna bihi. Allah itu akan bersamaan dengan hambanya apa yang hamba yakinkan. Nah, keyakinan inilah yang kita arahkan ke hal yang positif. Setelah kita tahapan yang pertama membahas masalah konsentrasi, ya, seberapa jauh pengaruh konsentrasi dan apa hasil konsentrasi, sampai kenapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat uzlah ke Gua Hira, Sunan Kalijogo dengan mertapa, dan begitu seterusnya, menyepi diri, itu dalam rangka merealisasi untuk mewujudkan konsentrasi, di mana konsentrasi merupakan the big power, kekuatan besar, untuk agar kita bisa tembus dengan Allah, di mana Allah janjikan, Pak ini qarib, aku dekat sama kalian, kalau kita pandai-pandai menembus ke sana. Sampai seberapa jauh kedekatan Allah terhadap manusia, bihablil warid, lebih dekat dari urat nadi di tenggorokan kita. Maka kita tembus dengan konsentrasi. Setelah konsentrasi ini wujud, fokus merupakan satu kekuatan, kita sugesti di dalamnya dengan hal-hal yang positif. Husnudzon billah. Sebab ini sangat berpengaruh. Kadang-kadang kita tidak sadar kita berdoa, tetapi di dalam doa itu ada terjadi nilai kontradiksi, hal yang tolak belakang, di mana yang bersangkutan tidak menyadari bahwa doa itu urusan hal yang di luar kemampuan manusia. Adanya berdoa menyadari diri bahwa dirinya tidak mampu. Kalau mampu nggak usah berdoa, ikhtiari dan usahakan. Adanya berdoa, adanya minta tolong karena dirinya tidak mampu. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari bahwa yang diminta itu kekuatan di luar fisik kita. Kalau di luar fisik kita, maka jangan dianalisa dengan fisik.
Artinya jangan diilmiahkan, jangan dirasionalkan. Sifatnya tawakal, pasrah. Nah di sini disugesti dengan nilai positif. Apa untungnya? Nah ini. Segala sesuatu yang kita niatkan dengan nilai positif, itu akan membuahkan nilai-nilai positif. Ada satu hal yang menguntungkan di dalam pembahasan ini, adanya penyelidikan ilmiah oleh seorang ahli di Jepang. Dia mencoba ada air, dipuji, dimanja. Ternyata air ini mengeluarkan sinar nilai kristalisasi indah. Setelah air ini dimarahin, dicaci maki, dia berubah. Nilai kristalisasinya tidak menyenangkan. Ini zat cair. Nah, bagaimana dengan zat padat? Juga memiliki sifat sesuai dengan zat padat itu sendiri. Kalau zat cair memiliki nilai kristalisasi. Mungkin zat padat dengan sifat yang lain. Cuman di dalam penyelidikan ilmiah ini, yang sudah diterjemahkan dalam 16 bahasa, disebarkan ke seluruh dunia, termasuk kita bisa memiliki satu di antara buku itu yang berbahasa Inggris. Nah, sedangkan fisik manusia ini sekian persen terdiri dari air. Kalau fisik kita ini kita ajak untuk hal yang negatif, maka akan membuahkan nilai-nilai negatif. Di dalam nilai kristalisasi yang indah akan memancar pancaran nilai-nilai yang tidak indah. Tetapi sebaliknya, kalau fisik manusia sekian persen terdiri dari air, kita gunakan untuk perbuatan yang bagus-bagus, maka nilai kristalisasi zat cair diri kita akan membuahkan nilai kristalisasi pancaran sinar yang indah. Disinilah Allah berfirman dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di raut muka orang yang ahli ibadah memancar sinar yang positif. Tiang niku nek ahli ibadah, kumpul wong akeh, ketok Pak, sinarnya kelihatan. Sembunyi kayak apapun kelihatan. Tapi sebaliknya, tutupi dengan kata-kata yang indah, perilaku yang dilakukan menyatakan indah. Tapi kalau perbuatan aslinya jelek, sinarnya sudah kelihatan. Di dalam bahasa pergaulan, itu kadang-kadang ada orang ngomong, wong iki, wah biasa ini potongan gini, jahat ini. Kenapa orang sampai mengatakan demikian? Karena perasaannya disentuh oleh nilai-nilai kristalisasi yang tidak indah. Al-adatul muhakkamah, kebiasaan itu merupakan jadi hukum. Biasanya nek kelakuan ngene iki potongan ngene iki. Wis padha ae, Pak. Kau usah dadak menungso, benda mati saja. Kita masuk di toko, melihat baju dijempok. Wah, biasanya kain nek ngene iki panas digawe. Lho padahal belum dipakai lho. Karena kebiasaan kain yang kayak begini itu kalau dipakai panas, maka begitu dia pegang kok, wah ini panas ini digawe gak enak. Murah kayak apapun juga, tetap tidak mau beli karena risiko panas. Yang beli, yang jual ngomong, wah ini saya, ini muntu oh sampai sak gunung. Yang beli sudah tahu kalau ini kayak begini, oh panas. Pada satu saat
Saya masuk di toko orang jual sarung. Pak, sarung sing motif niki clear ngeten kagungan panjenengan. Wah, nek merek niku kula mboten kathah, tapi nek merek lintune kathah niki. Tinggal 5 riyen. Mboten apa-apa. Tinggal 5. Ya karena kita saking seringnya utek-utek sarung, wong uripe iki sarungan. Ya. Begitu melihat, oh, kok kirang tertarik Pak, mbok pilih sanesipun. Lho itu usah. Wah niki sen niki masyaallah. Niki kelak niku macam-macam. Karena ini orang ini ngotot. Jadi sifatnya itu kayak disuruh beli setengah maksa gitu. Akhirnya saya bilang jujur, Pak, saya nggak begitu suka karena biasanya clear begini ini luntur. Oh, nggak bisa kalau saya punya merek ini lain. Macam. Gini aja, saya beli, saya ambil air, saya tuang, saya kucek, luntur, nggak jadi. Duit balik. Mau? Jadi nggak usah banyak ngomong. Daripada mumet kalian ngomong, saya beli. Oke? Tapi uang tetap saya pegang. Kasih air. Kalau luntur, nggak jadi saya beli. Kalau nggak luntur, saya beli. Wah, ya nggak enak itu namanya beliau sudah begini. Nah, mulai. Begitulah gambaran seseorang yang suka perbuatannya jelek, perilakunya tidak bagus, tutup kono koyo apa tetap kelihatan. Makanya dalam peribahasa becik ketitik Allah kata. Yang bagus ditutupi kayak apa tetap muncul, yang jelek ditutupi kayak apa juga kentara. Sampai segitu-gitunya Allah memberikan pengertian kepada kita, simahum fi wujuhim min athari sujud. Jadi orang yang ahli sujud, ahli ibadah itu kelihatan sinarnya. Bukan tandanya ya, sinarnya. Ya. Jadi asar dari bahasa wujud. Ya, itu kelihatan. Kosok Bali nih, tidak ahli ibadah, digaya-gaya ahli ibadah ya tetap kayak itu. Kelihatan. Apa sebabnya? Karena di diri manusia ini ada unsur zat cair. Di mana zat cair ini kalau kita pakai perbuatan yang bagus, dia akan membuahkan sinar nilai kristalisasi yang indah. Tetapi kalau zat cair di dalam tubuh ini kita pakai dengan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, maka nilai kristalisasi dalam jiwa dan diri orang itu akan bersinar tidak bagus. Tertangkap oleh orang lain. Nah, kalau di dalam pribadi diri kita sudah memancarkan nilai-nilai kristalisasi yang indah, jangan dikotori. Apa itu dikotori? Dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama. Nah, kalau sudah kita bermodal dengan nilai kristalisasi pancaran yang indah, maka di dalam kita berdoa agar bisa tawasul, agar bisa kontak, agar bisa connect, agar bisa komunikatif dengan Allah, maka doa kita pun harus disugesti dengan nilai-nilai yang positif. Ini sangat berpengaruh. Karena Allah itu zat yang indah. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Nah kalau kita datang menghadap Allah dengan keindahan, Tuhan suka keindahan, connect, komunikatif. Maka perasaan ini harus disugesti dengan positif. Contoh, kalau di dalam doa ada nilai-nilai yang negatif, maka akan membuahkan gesekan. Gesekan itulah marahnya Tuhan. Mana buktinya? Nabi Uzair
Nabi Uzair itu pada satu saat berjalan di perkampungan, di mana di perkampungan ini pernah terjadi perang. Di dalam sejarah Islam itu terjadi perang kerajaan Nebukadnezar, yang di saat itu umat Islam juga banyak korbannya. Sehingga saking banyaknya korban, entah bagaimana dalam sejarah menceritakan, tulang belulang manusia ini banyak berserakan. Begitu Nabi Uzair lewat di situ melihat tulang manusia ini, Nabi Uzair di dalam batinnya itu ngomong, di batin, kaifa yudhir hadha ba'da mudhiha. Nabi Uzair ngomong begini, ini besok-besok bagaimana ya Tuhan membangkitkan tulang kayak begini nih. Loh. Ini secara akidah berarti tidak ada unsur keyakinan. Tidak ada unsur kepercayaan. Tidak ada unsur kemantepan. Tapi seorang nabi, dia tidak mungkin pasti mantap. Tapi dengan terucap kalimat ini, sekian persen arahnya ke negatif. Itu saja berdampak negatif. Apa dampaknya? Nabi Uzair mendapatkan marah dari Allah. Akhirnya oleh Allah Nabi Uzair ditidurkan. Begitu ditidurkan, terus dibangunkan. Begitu bangun, ditanya, kam labita? Qala labitu yawman wa ba'da yawm. Berapa saat kamu tidur, Uzair? Keparamatur Gusti, kula tilem namung sekedap. Saya tidur cuma sebentar. Dijawab oleh Allah, bal labita mi'ata 'am. Kamu itu saya tidurkan 100 tahun, Uzair. Hah? Ngopong gitu, Gusti? Undur ila ta'amika wa sarabika lam yatasanna. Uzair, kamu dulu liwat ke sini sebelum saya tidurkan kan membawa perbekalan, minuman dan sedikit makanan. Sekarang lihat minuman dan makanan. Dan ini Gusti, persediaan kula air utuh, makanan utuh. Nah kalau saya tidur 100 tahun kan ya tidak mungkin. Ini mesti hancur, mesti rusak. Uzair, ingat, siapa aku? Aku Tuhanmu yang kuasa, Uzair. Jangan kamu tidur 100 tahun, 1000 abad makananmu dan minuman aku utuhkan, dan masalah aku yang kuasa. Tapi sekarang ada bukti. Kamu kesini naik apa? Saya naik khimar. Aina khimari? Mana khimarmu? Loh, iya. Khimar mana? Khimar saya mana ya Allah? Lihat di sebelah depan. Itu putih-putih itu bubuk dari tulang khimarmu. Saking lamanya mati 100 tahun. Sebagai bukti hukum alam, mati sekian tahun jadi bubuk. Tapi karena aku yang kuasa, makanan dan minumku aku selamatkan. Masih juga ragu-ragu kamu? Satu. Yang kedua, lihat bubuk itu. Undur ila dilam. Telan. Begitu diamati Uzair, bubuk ini berubah menjadi tulang tengkorak kepala. Langsung naik. Tanpa gantungan, tanpa tonggak. Langsung disambung dengan tulang leher. Tulang dada, tulang punggung, tulang kaki depan belakang, tulang ekor belakang. Summa nafsuha lakma, terus ditutup daging oleh Allah. Pelak. Wujudlah khimar. Hidup saat itu pula. Uzair, bagaimana dengan kejadian ini? Baru Uzair sujud di hadapan Allah. Ini Uzair baru saja kerentek di batin. Gimana ya Tuhan membangkitkan tulang? Cuman begitu.
Apa itu maksudnya? Di dalam kisah sejarah ini, dari maqasidul kalam ayat yang tersirat dalam Al-Quran, bisa kita tarik satu kesimpulan. Kita komposisikan dengan dawuh Rasulullah. Wallahu ma'abdi madhan nabi. Kita kaitkan lagi dengan perintah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Cukup sudah. Tidak perlu cari dari lain lagi. Menyimpulkan, di dalam doa hendaklah disugesti oleh nilai-nilai yang positif. Husnudhan. Nah, kalau kita sudah sugesti dengan nilai positif, diri kita bentuk nilai kristalisasi yang indah dan positif. Allah adalah zat yang positif, maka akan terjadi connect dan komunikasi yang akrab. Di sini Allah katakan, Pak, ini qarib, aku dekat sama kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li ila akhirih wal yu'minu bi la'allakum tuflihun. Akan kontak. Ya. Nah, ini kalau kita sadari, Pak, doa itu mustajab. Mulane para piantun-piantun sing alamah, sing kasaf, sing karomah, insyaallah dingono tadi. Karena mereka sudah komunikatif, sudah dekat dengan Allah. Menjaga sekali dari sisi perbuatan, ucapan, perilaku, istiqomahnya kepada Allah. Sebab keistiqomahan ini akan memancarkan lebih keindahan dari sinar-sinar yang kita pancarkan keluar. Makanya di dalam kaidah, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 orang karomah. Karena nilai positifnya ini. Nah, ini yang perlu kita lakukan, perlu kita tiru, perlu kita cermati, perlu kita pahami. Nah, bagaimana kalau kita berdoa tapi sugesti pikiran gelambiar? Terkontaminasi oleh aktivitas kegiatan keseharian. Lambene dongo pikirannya ngelencer. Nah, di sini tidak connect. Sebab ibadah itu diprinsipkan untuk bisa kontaknya batin dengan Allah. Fisik ini sekedar faktor yang menunjang, Pak. Iya. Mana buktinya? Yang dipentingkan adalah batin kita. Kalau ada orang batinnya rusak, alias gila bin gendeng, awake sehat, gak kewajiban ibadah. Uripe nyolong, gak tono lereni, gak dosa. Wancane kok gak waras. Sekarang dibalik. Batinnya sehat. Kesadarannya tinggi. Awake nyenyek. Ngadeg gak iso, sembarang gak iso. Mek turu tok ketap-ketip. Kewajiban ibadah ndak? Wajiban, Pak. Wajib. Jadi standarnya di kesehatan batin itu. Makanya batin ini yang harus dikendali. Ya. Nah, untuk supaya kontak dengan Allah disugesti hal-hal yang positif. Kalau kenyataannya negatif, umpamanya dongo balik-balik, muga-muga oleh rezeki tapi bondone tambah entek. Nah, ini kenyataannya kan negatif. Positif saja. Ya Allah Gusti, samangkin bondo kula teras, mboten masalah. Kenapa? Fa inna likulli dinimatin maksud. Di dalam hadis Nabi mengatakan, kabeh wong nek kate dikeki nikmat, diuji sik pangeran. Otomatis wong kate mendapatkan ijazah ya ujian dhisik. Enggak mau ujian mana dapat ijazah? Ya kan? Sama. Nah, sekarang ujiannya sudah datang, ya Allah, alhamdulillah, rezeki bakal akan datang. Saya tunggu ya Allah. Kula rantos panjenengan Gusti. Ini berarti disugesti positif. Padahal kenyataannya bangkrut. Kenyataannya bangkrut. Oh, mboten Gusti. Positif. Ternyata bukti dari
sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna likulli dinimatin maksud kenyataan. Panjenengan pirsani, orang-orang yang sukses siapa saja, gak wong Islam, gak wong kafir, siapa saja wis, pasti proses awal mengalami kebangkrutan, kegagalan, benturan. Dengan ketabahan, kegigihan, dan ketelitian dan hati-hati, justru kegagalan itu menciptakan diri dia untuk waspada diri, untuk self control, untuk mawas diri, preventif, karena terjadi seperti itu. Contoh kecil, ada orang jalan di jalan yang licin, dikandani, Pak, dalan niki rada lunyu, panjenengan cekelan mangke keprecet. Gak percaya, wong ini kok lunyu, kok apa-apa, liwat temen, ketekuk kon, yes, jatuh. Dengan dia jatuh, yang tadinya tidak percaya sekarang jadi percaya. Dia berubah prinsip karena pernah mengalami jatuh, baru dia mau pegangan. Dia selamat karena pernah jatuh. Sehingga pernah jatuh sembrono. Gudang garam sukses. Perjuangan awalnya setengah mati, Pak. Jatuh bangun, pecah keluarga, geger dan seterusnya. Rokok tercocok pentung. Ya, rocone bunang di kari pentungi. Nggak ada sekarang. Jatuh. Tapi satu di antara anak bangun. Besar sekarang. Namanya rokok menara. Besar. Dia besar belajar yang jatuh ini. Dari yang jatuh, oh begini. Kalau gitu, saya tidak begitu. Saya tak begini. Jadi, dari kejatuhan itu dia terus bangkit. Anak kecil mau belajar jalan, kait ngatet tiba kebentuk benjut. Hal-hal yang seperti itu membuat diri anak untuk hati-hati jangan sampai jatuh. Secara gerak refleks manusia hidup itu punya insting yang bisa hidup. Oh aku naik ini tiba kecolan. Oh aku naik ini, akhirnya dia bisa jalan terus, bisa lari dan seterusnya. Ngomong yang ngomong dulu nggak bisa ngomong sih, keliru terus. Tapi dengan cobaan-cobaan seperti ini akhirnya jadi sempurna. Disitulah Allah memberikan tuntunan kehidupan sampai disitir oleh Nabi yang mengatakan fa inna likulli dinimatin maksud. Jatuh bangun itu kehidupan. Nah, karena itu di dalam kita bermohon kepada Allah, apapun wujudnya, sebab beribadah itu tujuannya bermohon. Ya, pada prinsip syariat agama kalau di kitab pra intinya adalah sholat, as-sholatu ya doa. Tujuannya untuk bermohon. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan, oh, ibadahku sing ikhlas-ikhlasan jaluk-jaluk. Lho ya apa sih? Wong ibadah tujuannya jaluk kok. Lah nek kalian jaluk lha apa ibadah? Iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Kami kepada kamu menyembah ya Allah dan kami kepadamu lah kami minta tolong. Ya di dalam kita minta tolong alias berdoa kita sugesti dengan hal-hal yang positif. Insyaallah. Saya kira jelas sudah. Para saudara kita di Radio Radam di daerah-daerah yang telepon ke saya, mudah-mudahan dengan saya ulas kembali pengertian sugesti ini Anda bisa lakukan dengan baik dan kami iringi doa, mudah-mudahan doa Anda kalian dan kita seluruhnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Mujib Syairin, Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-ijabah ya mujib syai'ina hajatana wa hajata man hajata ilaika ya Allah, khususan alana wa dhurriyyatana ya Allah, wa kadzalika ratna hadini ya Allah. Alaysa nusanti kadzalika ya yudiyani ya Allah, wa kadzalika hadini ya Allah, wa kadzalika ya murida ya Allah, lana wa dhurriyyatana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. اللهم سلمنا وجماعتنا هذه كله بحسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله من لجنتك النعيم جنة الأنبياء والمرسلين شهداء علماء الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا وانصرنا قوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلة بما تيسر من أم القرآن استجب وتقبل حاجتنا يا الله وحاجة جماعتنا هذه كله خصوصا يا الله يا الله يا الله يا الله وكذلك آبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.